dia menghujat, ya saya hajar balik lah. Makanya saya batalkan pertemuan. Jadi awalnya itu sebenarnya Saipudin ini semua awal-awal gara-garanya itu. Bunda Rahma pun sudah bilang, wah Bunda Mila kok akrab bener nih sama Oten gitu kan, sama dia kan penghujat Bun. Udah strategi saya kalau langsung ribut sama dia, pertemuan saya sama dia tidak akan pernah terjadi. Berarti tidak akan pernah terjadi terrealisasi untuk memulangkan si penghujat ini. Tujuan kita apa? Memulangkan kan? Apapun yang kita canangkan, apapun istilahnya strategi beyond and above. Pernah dengar gak kata-kata itu? Strategi. Dengar. Nah, itu kata-kata yang benar-benar levelnya itu di atas. Jangan cuma berteman langsung ribut berteman. Jangan begitu menilai itu. Kita harus menilainya itu ke depan. Apapun caranya, nih saya sudah mencanangkan diri pun. Apapun caranya, walaupun nyawa taruhannya, ini tetap harus pulang. Dia sebenarnya, nih saya kasih bocoran. Mereka ini sebenarnya lebih aman kalau dia pulang. Dia paling berapa sih penjara, berapa tahun sih kira-kira? Penghujatnya 4 tahun kali ya? Tergantung. Kalau Saipudin mungkin lebih lama. Dia kalau bisa dia mau berapa tuh? Ya, dia bisa kena 10 tahun juga. Enggak, dia tergantung pasalnya. Kalau penistaan agama tuh 6 tahun. Tapi provokasi yang menimbulkan keonaran bisa 10 tahun. Kayak si KC dia jatuhnya makar itu. Ya, KC itu bukan UIT ya teman-teman ya. KC itu bukan penistaan agama, tapi dia memprovokasi untuk kerusuhan. Pasal yang disematkan ke dia itu. Karena kan banyak statement Saipudin tuh kayak bilang saya dukung KKB, Indonesia harus bubar, Indonesia tuh harus begini gitu kan. Itu bisa dia. Benar. Nah, jadi kasus mereka ini, pertama mereka udah salah, mereka lari. Nah, di sini saya kasih tahu nih, kalian ingat nggak? Boleh saya nyebut nama seseorang yang udah nggak ada, terus famous, the most wanted person zaman dulu, Salman Rushdie, ingat? Oke. Oh, ya. Rushdie. Itu Bunda Mila yang mulangin. Jangan terlalu saya terlalu hebat nanti. Udah tenang aja dulu. Nah, itu kan dia bukan orang Amerika kan? Dia kan orang Iran atau apalah sana ya. Iran. Dia kabur kan dari negaranya karena mau dihabisin kan? Kaburnya kemana? Ke Amerika toh? Sekarang kemana dia? Saya tanya. Ada tahu nggak kalian kemana dia? Salman Rushdie sekarang di rumah Kores, enggak ya? Salman Rushdie dia di mana? Nggak tahu. WhatsApp-nya hilang. Terakhir ngechat minta pulsa. Ke Golgota. Anyway, Bun. Ini aku kan kita udah jalan seminggu nih. Aku nih termasuk salah satu yang paling excited ketika Bunda Mila mengeluarkan dana segitu banyak gitu. Aku belum lihat. Saya lupa cerita itu. Tunggu dulu, tahan dulu. Kau kan lebih dari pasti otaknya lebih fresh mungkin. Jadi kalian carilah kemana dia sekarang. Udah itu poinnya selesai. Nah, jadi kalau mereka di sini tahu nggak sekarang ini Islam grow di Amerika ini, di Eropa, di mana-mana. Masjid bertumbuhan, anak-anak muda tinggal disulut, langsung riot, bukan riot istilahnya tuh, strike, demo, bisa ribuan, bisa jutaan, cuma gara-gara satu poin aja, masalah Islam umpamanya diapain atau apa. Jadi di sini saatnya berkembang. Kalau dia di sini dengan gampang saya menghubungi. Nah ini kan karena hubungan urusan relasi semua, menghubungi, taruh flyer muka-mukanya dia nih. Saya bocorin ide saya taruh mukanya dia, saya tinggal bikin 1000 eksemplar, 10.000 eksemplar. Apa nggak dia dicari orang? Bahaya nggak begitu? Jadi nggak jaminan dia mau dapat surat, nggak dapat surat, tetap aja hidup kabur dari negara sendiri itu aja udah sengsara. Apalagi Kismin nggak punya apa-apa di sini. Tapi dia ada 8 miliar loh Bunda Mila. Edis mengumpulkan sampai udah 8 miliar loh. Dia pernah nunjukin rekening korannya? Ada rekening yang 3 miliar. Salah satu rekening ya, kan dia ada 2 rekening. Salah satu 3 miliar, itu langsung mutasi rekening si Rudy Iskariot dapat dari orang dalam BRI ya. Dan itu semua pelanggaran sih. Tapi karena mungkin orang dalamnya juga melihat bahwa nggak mungkin Edis laporin, ya sudah dikasih lihat. Oke. Tapi nggak ketahuan nama siapa di situ kan? Nampak kan nampak
edisi Dabutar, alamat dia waktu masih KTP lamanya di Jogja. Harigan bukan yang ngirim tuh. Oh, bukan, itu uang yang dia kumpulin dari Uang yang terkumpul itu, Bun, semua patungan untuk mimpinya Edis gitu. kita nggak pungkiri, Bun. Terus Itu dia bisa buat apa duit 3 miliar itu? Ya, Ya, dong aku mau tanya dong, Ko Jul. Bun, Boleh. Ya. ini kan tadi ada statement Bunda Mila ya, pas di roomnya Yuli. Tadi kebetulan Goldian juga telepon. Coba diklarifikasi. Tadi katanya Bunda Mila, nanti kalau nggak percaya videonya diputer, di room Yuli bilang, saya nggak bela agama tapi cari follower untuk usaha saya. Nah, untuk betul nggak, Bun? tanya, itulah mau dijawab. Tadi jawab yang kedua dulu. Coba dijawab, Bun. yang Pertegas pertama di kan bagian udah kelar itu. loh. Udah ya, gitu ya. Ya. Yang kedua udah, yang pertama. Oke. Nah, masalah itu. Lah, saya ini ilmunya seberapa sih? Diketawain Kores nanti kalau saya ngomong mau berdebat agama dengan ilmu yang minim. Tentu saja saya membesarkan diri saya dulu, memperbanyak follower, sambil kita belajar. Saya udah ganti Samsung. Kenapa saya ganti Samsung? Padahal saya benci nih sama Samsung. Supaya saya bisa download Alkitab Sabda. Target saya, dengan saya bisa nanti pelan-pelan sehari atau 2 hari stay di rumah, nggak di luar terus, nggak ini terus. Pelan-pelan saya mengisi ilmu saya. Dengan itu bisa berdebat. Kalau sekarang apa? Saya naik ke tempat, ada yang bilang, ini si Bunda Mila naik cuma minta follower. Lah kan nggak merugikan kalian. Itu benar kata-kata saya. Ya, kalau nggak mau juga silakan nggak follow. Ya. Jangan dong. Jangan dong. Oke. Jangan. Kan saya bikin PT-PT di sini urusan segala macam itu. Nah, Iya, cuma gini, Bun. Apa ya? Kalau aku pribadi yang itu pasti video AI, itu juga itu video AI pasti. Karena aku yang paling pertama excited ini ketika Bunda mau sodako sekitar 2M untuk nyiduk, tapi dibilang membantu, itu strategi lah ya. Cuman aku belum lihat pergerakannya, Bun. Ayo bergerak. Pres, Ya, bahkan ada statement dari Rudy Iskariot yang mengatakan nampaknya nih omon-omon aja gitu, karena dia berupaya negosiasi dengan Bunda Mila saat Bunda Mila minta nomor Pak Heri Tarigan ya, dan dia bilang lah kalau mau dapat nomornya harus ada yang Bunda Mila keluarkan juga dong, masa dia keluarkan sesuatu Bunda Mila nggak ngeluarin apa-apa gitu. Betul. ini siapa yang ngomong barusan? Dan ini Bunda, aku mau nambahin. Bunda pasti seliweran lihat setelah Bunda ngesounding ini Ya. 2M jatah untuk mengembalikan Edis ke Indonesia. Habis itu ada tandingan, Bunda. Si Metatron yang ada di Belanda ngebahas Bunda dan ngedoxing Bunda. Nggak apa-apa. Nah, terus, ini Bun. Nah, mungkin spekulasinya ya Boleh. ngedampak ke bukan psikologi Bunda. Bunda takut gitu. Takut kenapa maksudnya? Takut untuk apa? Ngeluarin duitnya? Bukan, si Metatron ngedoxing Bunda seperti yang diucapkan. Nah, itu bener atau enggak? Terus kok tiba-tiba Bunda Mila makin kesini apa ya? Membelot 2M-nya ini dikemanain gitu, Bunda. Oke. Jadi dari mana dulu saya jawab? Si Metatron. Metatron itu kan di Belanda. Saya sudah dapat spill bahwa dia dari Jawa yang di pinggiran itu. Oke, dia kabur kan karena dia ternyata penghujatnya, saya nggak tahu tadinya. Ternyata dia penghujat. Nah, karena dia penghujat itu, dia kabur. Jadi ada dua poin atau 3 poin orang yang tinggal di luar negeri itu saya sebutkan. Jadi kalau Goldian nih udah punya keluarga, terus tiba-tiba keluar negeri sendiri, either dia visa turis atau dia memang kabur itu, oke? Atau cari nafkah. Nah, kenapa istrinya si Metatron ini masih di daerah? Kenapa nggak dibawa sekalian? Tahu nggak apa sebabnya? Karena istri PNS, Bun. Aku udah ke rumah dia kemarin, Bun. Jadi kemarin aku kan sempat di Surabaya. Waktu di Surabaya aku datangi rumahnya. Jadi Ya. aku langsung datangi rumahnya. Ini rumah, aku kasih lihat ya. Ini rumah bapak mamanya. Ya, ini rumah Ya. bapak mamanya. Ya. Ya. Terus ini rumah dia. Jadi istrinya tuh PNS, Bun. Jadi posisinya itu kalau kita lihat ya, kan istrinya PNS dan golongannya udah lumayan. Ya, istrinya golongannya udah lumayan. Terus bisa dibilang kan istrinya tuh dalam posisi standby di Indonesia karena mereka nih, aku lihat ya, si Metatron ini kan bingung tuh. Karena dia dilaporin dan dia nggak tahu nih dia akan jadi tersangka atau tidak.
Jadi supaya lebih aman, mending dia di luar negeri daripada di Indonesia tiba-tiba diciduk nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Tapi kalau di luar negeri tiba-tiba nanti ditetapkan jadi tersangka, nah dia bisa stay di situ terus. Dan istrinya nanti paling ngurusin kayak jualin rumah, jualin harta benda, ngurusin administrasi. Terutama anaknya kan lagi sekolah. Anaknya ada 2 orang tuh. Berapa lama dia udah di Belanda, berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. Bang Jul, aku izin ini. Ya, jadi aku lihatnya gitu Bun. Jadi tujuannya tuh istrinya standby. Kalau memang nanti harus memang pindah, istrinya kan juga pasti akan ngurusi administrasi dan ya jualin semua lah. Kan nggak mungkin kabur-kabur gitu aja tapi nggak dijualin rumahnya kan. Ya. Oke, itu make sense itu. Nah, tapi waktu dia bikin statement untuk saya, dia bilang, oh kalau masih bermain di KBRI dan lain-lain, itu berarti orang susah, orang miskin itu, paling ibu-ibu PKK segala macam. Itu statement itu saya pegang, saya akan masukkan ke KBRI Amsterdam, di mana dia tinggal. Jadi waktu nanti dia perpanjangan paspor, itu dia kena. Itu satu poin. Jadi saya ini apa namanya tuh bukan dakwah namanya tuh, keinginan saya ini nggak perlu 100% saya lontarkan di Komal. Orang boleh mau framing kayak si Yuli. Itu Yuli ngapain coba naik Komal sama si Sophie pakai profil saya? Itu kan ketakutannya. Alasannya apa tadi tahu nggak? Kalau benar-benar dengar ininya dia. Oh, karena Bunda foto saya sama Edis. Lah itu kan foto dia komunikasi sama si Edis. Saya menanggapin. Saya nggak pernah pasang-pasang profilnya. Itu artinya apa? Sudah ketakutan. Makanya dia nanya detail, karena dia bilang saya ini bakal cari orang untuk ngabisin mereka ini. Itu framingnya mereka. Paham nggak kalian? Ya ada ketakutan di situ. Ada ketakutan di situ. Ini bahas apa kita ini? Jadi dengar dulu nih sebentar. Jadi ada kata-kata seperti itu yang seolah-olah saya ini mendanai untuk orang mencari mereka ini hidup atau mati. Itu karena ada kata-kata, katanya saya sendiri belum dengar kata-kata Bang Wan ngomongin sniper, padahal mungkin ceritanya lain. Jadi dikait-kaitkan. Begitu saya minta bukti, mana ada kata-kata saya kasar atau apa atau apalah, mengancam atau apa sama mereka penghujat ini, nggak ada. Saya harus bermain cantik untuk melaksanakan keinginan kita, bukan keinginan saya aja dalam hal ini. Udah saya untuk semua, untuk apa namanya tuh Muslim di Indonesia. Jadi kalau memang ini nanti berhasil, kita juga yang senang. Berarti Indonesia tuh kuat, punya power memulihkan penghujat. Nah, caranya saya udah sebutkan sama dia supaya dia jangan terus memframing saya bahwa saya ini. Kalau saya ini di framing seperti itu, saya bisa ditanya nanti, ini apa maksudnya? Makanya saya kalau ngomong, kalian dengar deh kalau saya ngomong. Saya tidak menghujat kalau saya ngomong. Saya selalu hati-hati apalagi urusan ini. Jadi saya mengklarifikasi bahwa uang 2 miliar ini tetap, sampai saya bilang begini kemarin di Ustadz Yusuf. Nih mobil saya nih, Google Ehwan Villa. 125.000 yang kemana-mana kita nih, Jul, kemana-mana kita nih, Jul. Ini kita di sini bukan apa-apa. Biar sekalian jadi tahu. Nah, mobil saya ini saya tunjukin. Kau Google sekarang siapa, Goldian atau siapa lah. Tunggu ya sebentar. Sekarang mobil tuh mau dijual untuk ngurusin Edis maksudnya Bunda? Bukan. Istilahnya kalau saya kekurangan duit, masih ada jaminan nih mobil. Paham nggak? Mobil bekas. Besarin. Bekas mobil 2024 kok. Iya kan bekas juga Bun. Ya nggak masalah. Pokoknya poin itu sebentar saya balik dulu. Oke. Ini namanya Lincoln Navigator ya. Ya, Lincoln. Ini pemakaian saya sehari-hari karena saya harus membawa contoh ke tamu saya. Ya, kita umpamanya meeting di hotel. Dia bilang, "Oh, mobil, what kind of car you have?" Okay, this is it. The best car in America. Hold on, saya buka ya. Rental kan Bun? Nggak lagi rental kan? Hah? Wah, kurang ajar. Ngapain rental? Kau kan punya bisnis. Rental di sini kau pikir murah? Justru orang nge-leasing itu duitnya lebih banyak daripada orang yang punya mobil. Gajian rental Alphard bisa, Jul. Alphard kan kecil. Saya punya van itu di parkiran rumah saya.
Tuh, semua tahu tombol. Ini pakai remote, Bre. Semua remote tuh, Bukan remote. mekanik itu, remote, bukan yang rolling-rolling gitu, Bre. Ya, kurang lebih Lincoln di Amerika tuh kurang lebih 100.000 USD ya. 2020 ya. 125 yang jenis saya ini black label. 100.000 USD. Artinya kurang lebih 1,6 sampai 2 M lah ya. Terus kalau saya kemana-mana, mobil band saya udah nggak ada. Nah ini saya parkir di samping rumah. Tadi dia bilang, oh si Bunda Mila nggak pernah spill rumahnya. Saya spill rumah saya. Sekarang sepi rumah ini, Bun. Ini 1.750.000. Berapa? 30 M ya? Ini rumah Bunda ini. Rumah saya. Wih, rumputnya sintetik, Bun, atau rumput tanam itu? Rumput asli ini. Kenapa? Di sini? Karena di sini di pinggir laut. 1 mile dari sini berapa kilo tuh? 1,5 mile. Jadi kita nggak perlu lah pamer-pamer seperti ini. Tapi ini saya. Ini parkiran Bunda ini. Ini parkiran Bunda. Parkiran Bunda di situ. Parkiran saya di situ. Ini kan samping. Saya kan berhenti dulu nih tadi barusan. Oh, Bentar, oke. Tunggu sebentar. Nah, maksud saya itu, jadi nggak usah lah nyari-nyari harta orang. Ya mobil aja. Kalau umpamanya ini buat jaminan, umpamanya saya nggak ada duit ya. Saya tinggal jual, ya udah selesai. Ya kan? Tuh. Tunggu saya matiin dulu, nggak boleh kan kita lagi drive ini ya, sebentar ya. Jadi pelaksanaan itu, Kores dan kawan-kawan, itu tetap dong. Masa kita mundur sih urusan beginian? Jangan. Kita harus Bukan mundur, Bun. Belum kelihatan penggunaannya. Ya, jadi kita ini mengejar di situ. Tunggu, Bun. Aku mau nanya nih. Saya ingat Bun, urusan Rudi dulu. nggak mau sewa ini, Bun. Membagi Ada bentar, full bentar. Julian, bentar. Ngapain saya bagi duit sama si apa namanya? Si Rudi. Untuk apa coba? Bukan ke Rudi, ngapain dia dikasih? Benerin gigi paling dia kalau dikasih gitu. Bukan ke itu, Bun. Nah, Yang hal yang lain yang lebih private gitu loh. iya. Kan kita kalau selama kita umpamanya ngerjain nih, saya langsung lapor sama mereka. Terus mereka bisa turun tanpa pakai uang. Umpamanya ya, cara saya sampai saya nunjukin si itu kemarin. Nih. Kameranya kok ketutup kayak gitu, Mbak. Ya, Bun, ini nggak mau disewa, Bun. Ini full timer Nani nih, berguna nih. Biar bisa ketemu. Nih, Dian, nggak apa-apa kan saya spill ini kan? Iya, kalau Ini Bun kan memang warga Amerika. Paspor biru tuh artinya ya saya tahu apa yang saya kerjakan di sini. Saya nggak mungkin dikotak-katik kecuali saya kriminal. Nah mereka kan masih mengadakan suaka nih ceritanya. Iya. Nah proses suaka itu teman saya ada yang minta asylum. Sebenarnya saya nggak suka asylum, itu berarti menjelekkan Indonesia. Saya sampai pernah bikin, bukan petisi ya, bikin ke KJRI, orang-orang yang asylum ini jangan dikasih pulang lagi ke Indonesia. Karena apa? Dia minta suaka di sini, dia menjelekkan Indonesia, sudah dapat green card dan lain-lain, dia pulang lagi. Kurang ajar kan begitu? Oh ya, jadi cuman untuk dapat warga doang. Nah, makanya sampai sekarang, ingat itu, sampai sekarang ya, belum bisa kita memakai dual citizen. Tidak akan pernah di-approve, tapi nggak tahu kalau Prabowo ini, insya Allah tidak akan pernah di-approve. Karena apa? Orang-orang yang kabur, korupsi dan lain-lainnya, itu gimana? Balik lagi seenaknya. Buang uang dia ke luar negeri, dipulang dia ngerogotin lagi. Nggak fair dong buat kita-kita yang pribumi. Nah, Bunda, ini ada Ekowati nih, dia nani, tukang ngurusin bayi, anjing juga bisa mungkin. Coba Bun, kasih lihat dalam rumah Bun, ditaruh di mana kalau dia jadi naninya Bunda. Kasih lihat Bun. Ya ini $18 per jam, Bun. Boleh disewa nih, full timer Nani. Full timer ya? Siapa namanya? Eko. Betul Bunda. Orang Indonesia. Pengasuh baby. Iya, Eko. Orang Ini Sofiatul, Bun. Ini Sofiatul. Kebongkar datanya, dia selama. Nah, kasih paham Bun, tidur di mana kalau di dalam rumah Bun? Kasih lihat Bun, dalamnya Bun. Gak usah lah, jangan. Ngapain? Gitu-gitu. Nanti di framing lagi apa lagi. Nggak kan kalau mau ketemu mereka kan susah. Kalau ini kalau udah dipekerjakan kan otomatis datang nih.
akhirnya saya yang diracunin nanti gimana sih? Bisa aja Bu Mila ini. Saya yang diiniin. Gitu. Ini Lina Wijaya LW ini. Mantannya Cencen. Lina, bahagialah kau masih di Indonesia, tidak kabur. Itu sesuatu sikap yang saya sangat benar. Ini Lina Wijaya benar. Woi, Ya, assalamualaikum sama teman-teman. Cuma gini ya. Iya bener, ada LW, ada LW. Kores. Iya. Belajar menghargai orang kalau nggak saya turun. Lina. Saya tadi kepencet ini. jangan apa turun. Pencet ye. Bu Mila suruh mereka sopan santun dulu. Saya nggak Ya, suka. Nah iya, buset bercanda dikit marah dia. Kenapa sih Turun tampil jadinya. banget Lima? Ya. Gak apa-apa udah, nggak ini juga nggak penting juga, biarin aja udah. Naik turun ya, bebas. Ya, jadi teman-teman semua, maksudnya seperti itulah. Saya nggak istilahnya itu nggak mundur. Itu satu yang perlu kalian tahu. Saya tidak bergeming dari apa, cuma mungkin cara-caranya itu yang kita harus atur. Seperti itu. Nah, masalah Rudi, kalau dia kasih informasi, ya mungkin kita bisa lah berbagi sedikit. Tapi kalau dia nggak kasih, saya sendiri umpamanya ngerjain ini. Nggak kepake dia. Bunda nanti maju 30%, dia pasti ngikut dia. Bunda maju aja sendiri dulu. Gitu. Sebenarnya saya nggak perlu dia. Saya Betul gitu loh Bun. Nggak Sekarang perlu, begini, Bunda Mas. tuh nggak perlu Rudi Yohanes. Rudi Yohanes perlu kita. Res, kalian Yes. kan banyak teman nih yang oten yang kemarin-kemarin kan saya belum tahu nih. Megatetron aja saya baru tahu. Metatron. Metatron. Botak biadab namanya. Edwin aja, Edwin namanya Edwin. Nah, cari Assalamualaikum. mungkin saya masih ada kemarin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waktu si Itu- Rudi, Waalaikumsalam. waktu si Rudi spill si Tarigan yang di sini, Henry Tarigan. Spill anunya dia, teleponnya dia. Itu aja yang saya perlu. Kalau alamat saya bisa Google. Alamat bisa ke Google. Nah, sama data si Edis, data si Saipudin, Sopi Kato, itulah orang penghujat itu. Kalian bantu saya, kalau kita mati sama-sama masuk surga, insya Allah. Udah. Bun, Goldian ada ide Bun sama teman-teman Bun. Hah? Bun, aku mau masuk. Goldian ada ide setelah ini ke studio. Kenapa nggak bentuk satuan buat nyelesain itu? Tunjuk satu PIC, gelontorin dananya di situ udah. Ngapain? Kalian bisa apa? Saya tanya nih. Aduh, jadi keluar lagi dek. Jangan nanti saya ngomong Alhamdulillah lagi. aku masuk dulu Kau bisa sebentar. apa? Oi, Bunda Mila, ya. aku masuk. Goldian bisa apa lu ditanya Bunda Mila? Oh ya, Kandang mau Sabar ngomong. dulu. Oke. Ini debat Gua dari bisa, Kuningan Jawa Barat yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Diam dulu. ampun. Botak apa sih tak botak? Giliran si Babu Lani Ekowati di setel itu di stop sama si Oki. Gak di Iya, Iya, buka terus. Giliran, terus ada si disepil lagi si Yuli Bopak itu ya. Giliran si Sopkatul si Lani Ekowati disepil langsung di stop suaranya. Bentar lagi tuh. Jadi ya, Coba sepil lagi tuh. Lani jadi Ekowati saya sekarang ini babu bikin ternyata. PT juga. Saya sekarang bikin PT melawan siapa? Melawan Julius. Nah, ini Karena pas kau bagian goreng ini saya di atas. ini Kau turunin itu apa namanya? itu dapat dari mana? Dia karena dia cuma dengar sepintas, nggak Kamu namanya Enggak. Christine Kanda. mereka ini bukan Kang Nandar, saya kasih tahu mereka ini tidak mengkonfirmasi dulu sama saya, yang penting bikin konten dapat duit. Itu benar nggak? Nggak ada. Sekarang gitu. ini kan kita Enggak, kasih spill pendapat dulu, kita aku Bun. pengen Dari tahu awal nih. kan kita udah bilang ini pendapat. Lani Ekowati Bahkan dari kemarin mana lu kita datanya? nanya sama Bunda Mila kan, Bun, bisa nggak kita bahas masalah ini? Belum, saya bilang saya masih Ya. repot. Tapi ini buktinya bisa jadi ya, Bun. Bentar Kojul, kasih Stadio dulu lah. Itu dia mau ngomong beliau. Stadio, Adol. Ya, cek ada suara nggak aku? Ada, cakep. Ya inilah yang aku bacakan tadi ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Kalau di room muslim ngomongnya ya kita bantu apologet, kita bantu, kita support dan segala macamnya. Tapi kalau di room Kristen enggak. Itu kita enggak memusuhi siapa-siapa. Itu kita ingin membiayai para penghujat. Kenapa? Ya. Oh, kita Anda tak- kita Oh, sebentar dong.
Jangan kejang-kejang dulu. Assalamualaikum. Jangan kejang-kejang dulu. Kalau di room kafir, oh enggak, kita mau membiayai dia, kita mau biayai keluarga penghujat. Oh enggak, saya naik itu hanya untuk menaikkan followers. Apalah ini? Datang ke room muslim, dukung muslim. Datang ke room kafir, dukung kafir. Ini yang mana ini yang mau diikut ini? Ngomong 2M dan segala macamnya. Dalam situasi, dalam kondisi sedang berjibaku antara muslim dan Kristen dalam adu argumentasi. Dan kita tahu, sama-sama tahu bahwa si Edis ini penghujat. Penghujat Islam. Penghujat Islam loh. Dengan gagahnya dikatakan saya siapkan 2M. Untuk itu. Untuk membawa Edis pulang ke Indonesia dan seterusnya. Mana 2M-nya itu? Mana? Kalian percaya nih kalau ngomong-ngomong 2M kayak gini? Kalau mau ngomong siasat nggak begini siasat. Ngomong di room muslim A, ngomong di room kafir B. Itu bukan siasat, bos. Bukan siasat itu namanya. Jadi kalian sudah tahu semua bahwa tujuan naik ke Komal tuh ya pansos. Bahasa kerennya itu sekarang tuh pansos. Yang ngomong siapa? Orangnya sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong. Jadi ya aku pribadi sih melihat ya udahlah. Kita sudah tahu ngomong pelintat-pelintut, ngomong ke kubu muslim. Ayo kita pulangkan si Edis, dia begini, begono begini. Saya siapkan 2M. Ngomong ke yang lain, ke kafir, ke oten-oten. Oh enggak, saya naik itu cuman mau naikkan followers. Maksud saya itu begini dan begitu. Itu supaya bisa kalau dia pulang nanti kalau dia di penjara biayai. Ngapain biayai keluarga penghujat? Ngapain? Untuk apa dibiayai itu penghujat itu? Untuk apa? Mau dukung muslim atau mau dukung Kristen? Nggak usah diajarin teman-teman apologet ini dalam bersiasat. Nggak usah diajarin. Kita tahu kok mana yang harus kita keras kepada para penghujat, yang mana bukan penghujat. Ya kita diskusi dengan baik. Nggak perlu diajarin itu. Yang jadi masalah sekarang ini, aduh, kok kabur? Kabur. Kenapa diturunkan? Yang turunkan. Lanjut aja, jangan dipotong. Lanjut. Dian, mau minta pendapat saya. Kita ngomong sama kalian, ini orang harus turun. Udah. Saya nggak bisa ngomongin orang. Kau siapa ngatur-ngatur? Ya udah, saya yang turun. Kenapa dinaikkan lagi? Ya. Mereka ngajak saya berdiskusi, menanya pendapat saya. Kenapa kau yang ikut-ikut? Nggak perlu. Orang pansus kami nggak ya perlu. udah, nggak perlu, nggak apa-apa. Udah. Oke, Kores, jangan saya dinaikkan. Pansus di sini. Kau ngomong di room kafir, kau bela-bela kafir. Kau ngomong datang ke muslim, kau bela-bela muslim. Cemana ya kau? Bawa Samsung segala macam. Kau spill rumah tuh, masuk di rumahmu itu. Coba, rumah itu rumahmu bukan? Kalau cuma spill mobil, aku pun bisa. Nggak usah pelintet-pelintet, nggak usah. Si Edis menghujat agama Islam, menghujat Nabi Muhammad, menghujat Al-Quran. Kau datang pula, kau support dia, kau mau kasih makan anak keluarganya. Di mana otakmu? Siapa ustadz-ustadz yang membacking kau di belakang itu? Dalam narasi room Islam, ayo saya siapkan 2M. Itu ada yang mau katanya mau membunuh si Edis pakai sniper segala macam. Oh iya, habis itu kita jalan-jalan ke Tarim. Kau support 2M. Mana itu? Ternyata masuk di room Kristen beda lagi ucapannya. Ada apa ini? Kalau mau mati sama-sama bela Islam, ayo bergabung sama kami. Mati kita sama-sama bela Islam ini. Enak kali mulutmu kau bilang kayak gitu. Nanti kita penghujatnya, nanti kita biayai keluarganya kalau dia masuk. Wih, apa ini? Si Edis menghujat agamaku, agama Islam, agama kalian muslim di bawah yang nonton. Dengan narasi dia mau membela, dia mau membantu, dia mau mengeluarkan 2M. Supaya apa? Supaya untuk menegakkan argumentasi muslim. Bahwa si Edis ini penghujat. Dia harus dapatkan balasan setimpal dari perbuatan dia.
Tiba-tiba di roomnya Muslim, di room Kristen ngomong, oh enggak, itu saya naik itu, oh, kamu Yuli. Dipuji-pujinya si Yuli itu. Kamu kan dosen, kamu orang bijaksana. Lintat printut. Ngomong kayak orang munafik. Datang kau ke sana, kau bilang A, datang kau ke sini bilang B. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum inda rabbikum afala taqilun. Afala taqilun. Pakai otak itu, coba pakai otak. Hah? Nggak usah, aku nggak bisa dibeli. Kamu ngatur nggak bisa, aku nggak bisa dibeli. Kau mau kasih berapa miliar pun nggak bisa. Aku prinsipku tetap dengan prinsip Islam, membela kebenaran. Siapapun penghujat, dia wajib menerima konsekuensi penghujatannya. Nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Bagaimana si Edis itu harus menerima pembalasan setimpal dari perbuatannya. Nggak ada cerita. 2M pulangkan. Oh itu maksudnya begini Bogono. Begini Bogono. Nggak ada itu cerita itu. Nggak ada cerita. Aku bukan manusia tipe yang kau bisa beli-beli kayak engkau bilang ustadmu itu. Siapa ustadmu itu? Nggak bisa dibeli aku. Aku A ya A, B ya B. Mana dalil? Datangkan dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 76. Baca surah Al-Munafikun. Kalau ngomong sama kita, oh kita bela Islam. Kita bela ini, kita bela itu. Datang ke room kafir. Kalau kau katakan siasat, ngapain kau siasat begitu dinonton oleh ribuan manusia? Dibikinkan VT, masuk ke YouTube, semua orang nonton. Apalah itu? Hah? Apa ini? Apa ini? Sebelum kau datang di sini, baik-baik aja ya ini, dunia apologet ini. Begitu kau datang, kau ngatur sana, ngatur sini. Siasat 2M, itulah bagaimana teman-teman, ria, pansos, NPD itu merusak para pelakunya. Dia sendiri yang ngomong, ya memang pansos, memang naikkan followers. Bukan untuk membela agama Allah. Kami yang mati-matian membela agama Allah. Kami membela Islam. Membela kemuliaan Islam. Membela agama Allah, membela Nabi Muhammad, membela Al-Quran. Kau tiba-tiba datang 2M itu, oh untuk kasih makan keluarga penghujat. Oi, di mana otakmu? Sakit hatiku dengar dia kayak gitu. Kau tanya apa kontribusiku? Apa kontribusiku? Nyawa kontribusiku untuk Islam. Hah? Kau cuma pansos saja, kau punya kaya lah, punya mobil ini dan itulah. Punya rumah ini, kau masuk rumah tadi itu, rumah bukan rumahmu itu. Aku pun bisa. Ini, sekarang aku buka open cam. Tunggu. Aku masuk di salah satu perumahan mewah yang di Kelapa Gading. Terus aku bilang, inilah rumahku. Padahal bukan rumahku. Udahlah. Stoplah pansos-pansos itu. Riak itu. Kalau mau bantu aja udah. Kami ada di Apologet Islam Indonesia siap menampung semua para ahlus sodakoh, semua orang-orang yang berbuat kebaikan, semua orang-orang yang ingin ambil andil dalam agama Islam. Ayo gabung bersama kami. Kita libas semua para penghujat itu dengan argumentasi Islam yang masuk akal dan bisa diterima oleh manusia yang punya otak. Nggak perlu mencela-mencela blabu-blabu, nggak ada itu plantat printut dalam Islam itu kayak itu, nggak ada itu. Strategi tai kucing itu. Ngomong aja strategi apalah segala macam. Bilang aja kalau sudah takut. Makanya kalau bernarasi itu pakai otak. Didengar oleh ribuan manusia. Kau viral di sana. Ingat, Muslim di sana minoritas. Hati-hati. Ngomong-ngomong mau sniper lah apalah segala macam. Sudah gitu hahihuhu, kita ketarim kemana-mana. Siapkan 2M, tambah 1M jadi 3M. Begitu masuk room kafir, oh enggak, itu 2M itu, ini begini Bogono. Allahu Akbar. Di mana izzah kaum muslimin? Di mana izzah Islam? Dengan satu orang yang berbuat seperti ini. Di mana? Aku enggak peduli netizen yang membenci aku, enggak peduli aku. Satu Indonesia benci aku, enggak peduli aku. Apa yang ucapkan kebenaran? Kalian baca surah Al-Munafikun, kalian baca surah Al-Baqarah 76. Persis seperti yang dipertunjukkan oleh Bunda Mila Amerika ini. Persis sama.
Nggak peduli aku yang mau hujat aku, silahkan kalian hujat aku. Aku nggak butuhkan popularitas. Aku nggak butuhkan kalian follow aku. Aku nggak butuh kalian puji-puji aku. Nggak perlu. Aku bela agamaku Islam. Bukan karena APIE, bukan karena Bang Zuma, bukan siapapun. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang-orang seperti ini, ya mohon maaf. Yang hak kebenaran tetap kusampaikan. Walaupun pahit. Semoga Bunda Mila ini mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan perintat-perintat ngomong A, besok ngomong A sama Muslim, masuk ke room Kristen, ngomong lagi B, beda lagi ucapannya. Direkam, dijadikan bahan permainan, dijadikan argumentasi, dijadikan bahan mainan oleh orang-orang yang suka menghujat agama Allah. Nih, lihat ini Muslim nih kayak begini dan begitu. Gara-gara siapa? Ini orang nih. Ini orangnya. Sebelum dia datang muncul di dunia apologet Islam, mana? Nggak ada kita kayak gini. Kita beradu argumentasi. Biarkan teman-teman Kristen, biarkan teman-teman non-Muslim melihat bagaimana argumentasi Islam yang masuk akal dan sesuai dengan fitrah mereka. Nggak ada paksaan, nggak ada hujatan, tidak ada ancaman, nggak ada pamer-pameran, nggak ada. Yang kita tampilkan adalah argumentasi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tunjukkan Islam adalah Islam yang punya izzah, punya kemuliaan. Kita nggak butuh popularitas, kita nggak butuh pamor, nggak butuh. Tunjukkan kebenaran Islam itu seperti apa. Kita nggak butuh pansos, orang-orang pansos kayak gitu, nggak butuh kita. Mereka mau terima Islam, alhamdulillah. Mereka nggak mau terima, ya udah. Mereka hujat Islam, balas. Mereka hujat agama kita. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kau mendebat ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang paling terbaik. Kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Ada penafsiran di kalangan para ulama. Kalau mereka zalim, apa kata mereka? Fantasiru minhum. Kalian harus menang atas mereka. Ini beda lagi. Ngomong Muslim, ya kita dukung, kita punya strategi bla bla. Ngomong di dalam Kristen beda lagi. Kita nggak butuh orang-orang seperti ini. Nggak butuh. Aku serukan kepada semua teman-teman Muslim yang masih berjiwa hanif, yang masih ada ketulusan, keikhlasan dalam hatinya untuk membela Islam, blok Mila Amerika ini. Unfollow dia. Bagi para penjilat-penjilat yang mengharapkan koin donat dari dia, silahkan kalian terus berteman sama orang itu. Kami nggak butuh para penjilat di sini. Siapa yang mau naik bela dia? Silahkan naik sini. Aku kirimkan, aku buktikan apa yang aku ucapkan ini bukan mengada-ngada. Siap. Ya mungkin udah. Tunggu Jul. Karena ya jadi ikhwan, untuk yang ngetik-ngetik di bawah sudah di belakang layar saja, atau wah Ustadz Dio gimana gitu. Udah jangan dibahas. Kalian lihat banyak yang terwakilkan oleh apa yang Ustadz Dio katakan. Coba kalian pikir ke sana. Kenapa mereka merasa terwakilkan? Kan gitu. Ya nggak? Kenapa mereka terasa terwakilkan? Itu satu. Yang kedua, ikhwan, ini nggak akan terjadi kalau misalnya sudah ada pergerakan ketika 2M itu dieksekusi. Nggak akan terjadi ini. Karena kejar-kejaran, bre, sama rumahnya Edis, gitu. Kejar-kejaran ini. Masa 2M keduluan sama rumahnya Edis, kan gitu. Oke, lanjut. Oke ya, jadi kita cuman supaya unek-unek ini keluar semua teman-teman, daripada nggak ada kejelasan dan ini jadi bahan gorengan orang-orang sebelah ya. Masalah umat muslim itu menghalalkan sampai mau nyewa hitman gitu kan. Udah di Amerika cuman minoritas tapi berani sewa gitu. Ini apa-apaan lah ini. Oke, dan bagi teman-teman yang belum kenal dan mungkin tinggal di Amerika dan membutuhkan jasa Nani, jadi namanya sekarang Lenny of Nani ya, Lenny of Nani. Dan ini cukup mengejutkan ya. Selama ini dia suka sekali mengejek, mengatakan banyak orang Indonesia jadi TKW ya, muslim tuh TKW. Rupanya TKW juga dia. Ini kan jatuhnya TKW nih. Lani Ekowati ini kan TKW, betul nggak? Itu si Bunda Mila itu ngolok-ngolok nih, Sarah Intan ini dibilang TKW nih. TKW itu direndahkan. Kalian lihat narasinya tadi. Merendahkan muslim, merendahkan TKW. Itu mulutnya dia itu.
Dan ini Kalian lihat ini pengalamannya, merendahkan orang. dan ini pengalamannya cuma di bawah 1 tahun ya, kasihan juga ini. Artinya baru di Amerika ya kurang lebih 1 tahun terakhir lah. Itulah kenapa belakangan ini si Lani Ekolawati ini baru berani open cam ya. Jadi tahun lalu dia belum open cam gara-gara masih di Indonesia. Sejak sudah di Amerika lah berani open cam guys ya. Nah, jadi kalau ada yang mau nyewa silakan nih hubungi full timer Nani untuk wilayah kota San Bernardino. Ya mungkin kalau dibawa ke kota lain mau juga, yang penting bayaran cocok ya. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi mau tambahan, Res, sebelum kita tutup, udah malam. Oke, mungkin Kak Nora ada mau ditambahin sebelum ku tutup? Ya, sudah panjang lebar tadi yang dikasih tahu sama Nggak boleh ditutup, weh. Enak aja. Oh, aku mau tidur. Kenapa pula nggak boleh tutup? Suka-suka aku lah. Enggak. Diamlah dulu kan mau menyampaikan ini kan. Kok suruh saya menyampaikan kan, Kores? Si Goldian ini. Tutup. Ya, sudah banyak yang disampaikan sama Bang Dio. Ya, itu karena hanya ini di sini kan membahas cuma tema 2M. Ya, sebenarnya sudah ada sebelum 2M ini sudah ada ya yang agak sedikit memang memanaskan. Tapi karena cuma 2M yang disinggung, jadi kita cuma sebatas 2M. Jadi saudara-saudara kami yang di bawah, yang sebenarnya kalian tidak tahu titik permasalahan awalnya dari mana, tolong jangan menjat Bang Dio. Beliau adalah seorang ustadz di mana guru kita sendiri saja Bang Zuma itu sangat menghormati Bang Dio. Ingat, sangat menghormati. Jadi kalian janganlah begitu ya. Jangan begitu, kalian menilai sendirilah. Ya, saya juga tidak mau ngomong banyak. Intinya bersatu padulah kita untuk membela agama Allah. Jangan kita pecah memang, tetapi kepada kaum munafik memang harus kita berantas. Sesungguhnya yang menghancurkan Islam bukan orang kafir, tetapi umat muslim sendiri yang dimana mereka sudah dicap sebagai seorang yang munafik. Ya, itu dari saya Oke, ya. Kalau aku sih dari dulu ya, prinsipku strategi itu nggak pernah ditampilkan. Kalau yang ditampilkan itu namanya bukan strategi, itu namanya informasi. Ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Bentar, ada lagi teman? dikit lagi. Di Golden Gile. Dikit lagi Bang Julio. Bentar, sebagai penutup tolong 1 menit promosikan si Lani. Kayaknya lagi nggak ada job, siapa tahu dia dapat job. Ya. Kalau ada di lowongan kerja artinya lagi nggak ada job. Itu aja. Betul nggak? Kalau Promosikan lagi dong, sebelah lagi mirroring Ya. live kita. Oke, buka. ini kan lagi available nih teman-teman. Lagi available. Sebelum ini ya, sebelum disewa orang, saya sarankan bagi teman-teman yang membutuhkan pengasuh anak yang jago menghujat, ya, yang jago bacot, silakan sewa Lani Ekowati ini. Ya, ini salah satu pengasuh anak yang sangat luar biasa dalam mendidik orang menjadi penghujat. Nah nih, Lani Ekowati. Bang Jul, itu siapa? Isi ini bukan penghujat bukan itu? Yang nginjak Quran, Oh itu, oh si Langa itu, si Sokrat Iya, yang itu. Quran ya. Iya, Sofiat. Oh jadi Neni di sana dia. Katanya Iya. punya apartemen, punya mobil mewah. Neni di sana. Kemarin itu dia pacaran sama bule. Jadi dia tuh pikirnya supaya dapat warga negara Amerika dengan cepat, ya pacaran lah dengan bule. Kalau nikah kan otomatis kan langsung dapat warga negara. Tapi rupanya bulenya cuma mau kumpul kebo doang, nggak dikawin-kawini. Itulah sekarang dia lihat ya sudahlah, mending mohon asilum aja. Kenapa bibirnya ngangkat ya? Kok bibirnya ngangkat itu? Gua mirroring ya di sebelah. Lo bahas Sofi kumpul kebo langsung di mute. Lihat. Lucu anjir. Oh jadi mute. Di mute sama Yuli kok, serius kok. Dia kan yang ngerekam video lu. Oh jadi kalau tinggal di luar itu pamer apa kalau bahasanya pamer kekayaan itu apa namanya? Iya. Nah, jadi Pansos, flexing. tinggal di luar negeri flexing, mobilku mobil mewah, ini ku apartemen. Ternyata Neni di sana ya. Jadi pengasuh apa namanya kalau bahasa Pengasuh anak-anak. Tapi ini kasihan. Neni. ART lah ya kalau di sini ya, ART lah ya. Iya, ART. Jadi ini kasihan loh. iya, Dia iya, sampai double shift dia bilang ya. Kemarin dia curhat gara-gara si Rudy Iskariot, dia diusir dari tempatnya Heri Tarigan, dan setelah diusir dia terpaksa harus double job supaya bisa memenuhi kebutuhan hidup ya. Kalau kemarin kan dia cuma mikirin
untuk pengeluaran, untuk makan gitu. Untuk tempat tinggal udah gratis tuh. Gara-gara diusir, sekarang dia harus double job supaya bisa membayar tempat tinggal lagi. Kasihan loh. Jadi satu hari dia kerja sampai 14 jam. Ya, namanya Lani Ekowati ya. Oh, jadi selama ini cuma flexing aja. Dia berarti di Amerika itu di Amerika nggak sih? Di mana sih, Bang Jul? Ini di Amerika, San Bernardino, California. Jadi penghujat, injak-injak Al-Qur'an, terus flexing. Ternyata nih kalau di sini di sini ya. ART, pengasuh anak. Babysitter Babysitter ya. Iya, babysitter lah ya. Oh, gitu. Jadi ini gajinya gede para nih. penghujat Gajinya 260.000 loh. Per jam. Oh, pantesan lah flexing sana. Habis 18 itu berapa ya? 260.000. Kali 1 jam. 1 jam. Ya, mereka tuh biasanya gajinya tuh per minggu. Di Amerika per minggu biasanya. Belum pajak, Jul. Belum Pajak. Terus itu apa? Minus 1 year of paid experience. Apa maksudnya itu? Enggak, pertanyaanku satu aja gini, Bang. Jadi pengalamannya masih di bawah 2 tahun. Saya masuk TKW atau gimana nih, Bang? TKW lah ini. TKW lah ya. Kemarin buru cuci dia. Bukan buru cuci, Bre. Neni itu pembantu bayi. Sebelum dia neni, kemarin itu buru cuci. Tapi habis itu dia bener kata Kojul pacaran sama bule. Ya biar dapat rumah, biar dapat itu gede. Terus akhirnya putus jadi pengasuh bayi. Ini gue kasih tahu ya, ini pasti bukan Muslim yang dapat. Muslim ini pasti dapat dari kelompok dia yang dulu ini pasti. Pasti ada pengkhianat di antara mereka yang nyebarin ini. Tapi itu udah dihapus kok Kojul akunnya sama Shopee. Tadi kan ku cross check kan semua web penyedia jasa Nani nggak ada serius. Udah dihapus. Kasihan. Gara-gara ketahuan jadi nggak bisa. Siapa ini pengkhianatnya di sana? Siapa ini? Buset, jahat banget serius. Yang nomor Rudi, nggak tahu Rudi dapat dari siapa. Terus Julius dari orang di Amerika, yang parah apa? Dia nggak ada kerjaan akhirnya. Demi Allah tadi malam kan, ku cek di semua jasa Nani di Amerika, negara bagiannya juga nggak ada udahan. Ya terpaksa lah dia tutup. Terpaksa dia tutup. Jadinya dia carinya manual. Kasihan loh. Gara-gara kalian dia jadinya jadi manual itu. Tapi sebelum yang itu kasihan ya, Bre. Dia yang paling kasihan itu dia face reveal, tapi viewernya nggak nembak. Itu kasihan banget serius. Ya karena tidak seperti yang dibayang-bayangkan oleh pengagumnya. Itulah. Kasihan ya. Buset, face reveal, viewernya nggak nembak gitu. Aduh, buset. Semangatlah, Eko. Semoga jadi lebih baik ke depan. Obat. Yang lebih lucu fitnahan dia ya. Gara-gara di spill gereja kami diserang, dihancurkan gitu. Ini Amerika coy. Lu diserang tinggal telepon 911 langsung datang coy. Padahal dia tuh bertahun-tahun bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya, kebongkar. Ya Allah, kebongkar. Siapa Lani Ekowati? Alhamdulillah. Allahu Akbar, kebongkar, Bre. Pasti itu gondok-gondok juga yang fans dia itu. Satu persatu para penghujat itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, amin. Masya Allah. Amin. Sekarang terbuka kan? Nah, sekarang prinsip kita seperti ini ya, kita kan hanya menyampaikan argumentasi dan itu pun sering kita diingatkan. Bang Zuma pun sering ingatkan, kita beradu argumentasi bukan berarti kita harus berbuat zolim kepada mereka, kan begitu. Tegakkan argumentasi. Yang menghujat, ya kalau nggak turunkan ya kita balas dengan argumentasi. Kan begitu prinsip kita. Nah pada intinya seperti itu. Dan kita lihat para penghujat ini satu persatu Allah buka, Allah telanjangi mereka satu persatu. Dan kita lihat itu. Dan kita umat Islam alhamdulillah tahu, oh ini ternyata balasan Allah Subhanahu wa taala bagi para penghujat Islam ini. Walau bagaimanapun mereka menghujat, tetap Allah buka aib mereka. Alhamdulillah. Ya, nanti kita lagi nunggu alamat Lani Ekowati di Semarang aja ya. Kalau sudah dapat, kita akan berkunjung. Lu tahu kecamatannya nggak? Semarang luas, Jul. Iya, karena itu aku harus dapat yang lebih jelas supaya kita bisa. Dapat kecamatannya bisa nemu itu. Nggak segampang itu, geblek.
Semarang luas lo cari Semarang. Ya, 7 itu hari. harus ya minimal kelurahannya lah. Ya, Kita pernah capek. lurah lah. Iya, jadi biar kita bisa nanya sama tetangganya gitu kan. Kan seru tuh kayak kemarin aku ke tempat si siapa? Bobby, botak biadab. Bukan, Kiamat. Victoria Alda ya. Jadi Kan enak tuh kan? Bang Jul, aku malah kepikiran begini Bang Jul, tapi nggak tahu benar apa enggak ya. Jadi si Sob Katul ini neni plus lah ya. Nggak bisa, nggak mendukung. Bentukannya nggak mendukung. Nggak mendukung. Ko Aziz, gas ayo Ko Aziz. Mau. Jadi kalau kita nanti di situ sama kayak waktu kemarin Victoria Alda kan, ternyata dari tetangganya ngomong sendiri, keluarganya gila, dari neneknya gila, mamanya gila, Pak D-nya tuh Oh, siapa jadi juga gila. Bang Jul, aku dapat info dari kawan-kawan. Ternyata live ini di nobar juga tuh kafir-kafir. Iya. Mirror begitu, sebelah. begitu yang dibahas majikannya ketahuan Neni langsung di mute. Kan tadi saya bilang tadi, saya kan mirroring Aduh, juga Pak. di sebelah. Giliran kita bahas Eko Lani ya. Eko Lani langsung di mute. Aduh, parah emang. Nah, itulah. Apa namanya? Kok bisa di bawah 1 tahun pengalaman? Kan udah tua. karena Sebelumnya buru cuci, pengalaman nenisnya ngasuh bayinya di bawah 1 tahun. Sebelumnya buru cuci aja Jadi dia. gini, Dari mana lu tahu buru cuci? bukan Wah, gini, res. gimana sih kok res Di nih? Amerika lu nggak bisa istilahnya ngeklaim lu berpengalaman sekian banyak gitu, nggak bisa. Karena Ngerti gua. Maksudnya tahun-tahun sebelumnya dia ngapain? tahun sebelumnya dia masih di Indonesia sebenarnya, kan baru. Oh, berarti baru-baru di Amerika. Iyalah, kalau nggak mungkin nggak open cam. Orang kalau udah di bukan- Amerika video open cam. Oh. Bukan Eko Lani, Lani Ekowati, kok Eko Lani sih? Eko depannya. Yuk. Tapi ya dia kalau marah mukanya kayak cowok sih kayaknya ya. Enggak, dia itu cowok benar, cewek benar apa cowok sih? Astagfirullah. Ya cewek lah bentukannya, cuma ya gitu. Cewek pemarah. Oke. Oke, mungkin itu aja. Dan bagi di sana teman-teman, tuh jadi inilah ya, jadi babu lah ya. ya jadi babu Tapi lagi. sebenarnya sih Oh, nggak tidur aku nih, oi. Apa itu tidur? Golden bukan aman. Dia jarang nggak Yang masalah tuh kalau menghujat agama Islam itu yang menjadi masalah. Iya itu masalah. Sebenarnya profesinya nggak masalah, walaupun pengalamannya di bawah 1 tahun ya. Dan udah tua, nggak ada masalah itu. Menghujat Islamnya yang masalah, benar. Dulu Bang Kores, kacau Oi. Jul. Udah dapet konten mau kabur tidur, siksa-siksa. Oh nggak bisa gitu Jul, lu konten mulu lu dipikirin, lu AdSense aja dipikirin lu. Persatuan umat yang dipikirin. Lu gimana sih udah buka room udah dapet. Diam kau. Jadi udah beres ya. Jadi mereka Anjir, ini semua di-mute. pengecut tuh. Mereka ini semua pengecut, terpaksa saya buka yang pertama. Terus yang kedua ya karena udah beres, nggak usah dilebar-lebarin lagi karena kita Enggak. Ini Ustadz Dio MVP ya kawan-kawan ya. Ustadz Dio MVP di sini. kita bukan lagi nyari follower, jadi nggak perlu juga ya dirame-ramein. Dan saya bukan jualan followers ataupun jualan bacot, Tapi jual madu. saya jual madu. Jadi saya putarin dulu madunya. Sudah bangun. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka, Keranjang kuning mana Jul? mereka butuh ini, betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Sekarang Nyesel. Bang Jul. Nyesel itu para penghujat nonton di relay kan ke roomnya mereka. Nyesel mereka nonton. Solo jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000 sebanyak ini, masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya, bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen
silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi. Ya, dan lagi promo ya guys ya. Bahkan beli 2 cuma 66.000, udah free ongkir ya. 66.000 udah dapat 2 tadi kulihat. Ada Ya, yang Bang Jul, apa? itu madu yang itu tuh itu beneran atau apa cuma iklan doang? Loh beneran lah. Ini si Goldian sama Kores kemarin ku ajak gitu. Tadi jualan madu kok. Enggak, gue sakit dada, gue mandunya beda, sakit dada gue. Ya, janganlah gitu gua. Parah nih. Lo tadi katanya ke Bekasi, gua tunggu Julius emang. Lo nggak jadi. Soalnya Pak Hajinya nggak bisa sampai malam karena lagi pemulihan. Enggak, serius aku nanya, nggak usah bercanda. Itu madu jos tadi itu madu itu beneran itu efeknya? Jul kasih 1 Jul, 2 Ding. Ya, enggak, kalau aku beli, nggak usah kasih, nggak usah kalau kasih, yang aku beli. kalau dari berita-berita seperti itu ya nih. Ya kalau di berita-berita seperti itu, cuman masalahnya kalau aku lihat sih lebih ke arah ini ya. Kalau lagi kayak mau flu, mau sakit, tiba-tiba kayak jadi segar aja gitu, nggak jadi sakit besoknya. Ah, kebetulan itu. Oh, udah tes, udah banyak. Jadi banyak yang testimoni kok. Iya, karena kan itu gulanya padat banget gulanya, sugar rush jadi. Ada hip hop Muhammad bilang aku udah beli, udah coba badan. Oke, ya udahlah. Aku berapa harganya, Bang? Yang apa dulu kan beda-beda. Yang paling basic itu 40.000 untuk yang ini. Nah, jadi si Kores Geblek kemarin udah tes juga, dan bahkan biasanya ya dia itu kalau masalah madu itu dia agak cerewet ya. Kemarin dia setuju yang madu hutan baduinya enak. Di Goldian, Kores dan Daman biasanya lidahnya tuh beda. Tapi mereka sepakat di antara beberapa madu kemarin kita tes. Ya, Bang Jul, itu paling bagus. Bentar. Bang Jul, itu yang madu botol kecil itu loh, itu berapa tuh harganya? 40 Ustaz. Enak itu. Bukan yang ini kan, dia mau yang ini madu hitam. Enggak, iya itu aku satu. Yang madu botol kecil loh maksud aku. Yang iya, ini 40.000. Berapa? 40.000. 40.000. Di sini jadi 41.800 karena Tokopedia ngaping harga dia. Di Shopee lebih murah. Oke. Aku inilah ya. Aku beli 10 buat netizen di bawah. Woi, mantap. Hati-hati ya. Bukan donat tapi madu, keren. Julius ini kampret, Tat. Sampai sekarang madu saya belum dikirim, Tat. Hati-hati ya. Enggak, nanti emang nanti kan dibilang aku pansos juga ya kan, sekalian aja enggak apa-apa. Ya, gimana cara pilihnya, Ustadz? Itu typing aja siapa yang mau kasih. Tinggal DM. Ya udah gini caranya, yang typing pertama dilihat sama host itu yang dapat. Enggak. 10 pertama yang chat Julius, nah itu yang dapat. Mana nomornya tahu mereka? Kalau Julius nggak terkenal di TikTok, orang-orang taunya dia tukang rusuh. Nomor Kojul. Oh gini aja, DM hostnya yang paling pertama sampai yang 10 terakhir itu yang dapat. Sana DM. Dalam 3, 2, 1 DM. Dah. Oke, saya Maju DM. Bang. Langsung Taylor, langsung DM. Nah itu Jul, itu 10 pertama itu yang dapat. Nanti kirim langsung sama alamat ya. Ya. Terus ini ada Pak Haji. Jadi Pak Haji saja juga memilih madu kita. Luar biasa sekali. Itu AI. Sudah duluan saya. Kurang ajar kalian AI pula. Ini lagi capek-capek loh. Sampai jam berapa malam, Gol? Jam 11 kita nemuin. Demi Allah. Jam 11 ini. Woi, pokoknya aku enggak mau 10 aja ya, enggak lebih. Soalnya aku bukan orang kaya, aku enggak punya mobil apa. Aku orang biasa aja. Tapi memotivasi aja teman-teman, kalian beli madunya Bang Jul ya. Itu inisiatif dari Bang Jul. Itu kok Jul. Oi, cepet jualan madu ini, viewer turun terus. Wah, nggak kebagian jualan buku. Kok Jul, itu tiba-tiba bisa jadi BA lo, Pak Haji. Tapi lu udah nggak usah, gua mau jualan buku. Detik suruh ngomong, jadi tuh. Jadi DM-nya kemana nih Bang Kores ya? Enggak, langsung ke Julius yang DM madu ya, bukan ke gua. Ke gua beli buku. Langsung ke Bang Jul ya. Yang mau beli buku jawaban tuntas fitnah terhadap Islam, ini bisa DM Bang Kores langsung. Ya Ikhwan ya, ini apa? Buku ini programnya bukan kalian beli buku lalu kemudian buat kalian pribadi. Program ini dikhususkan untuk santri. Jadi kalau kalian beli buku ini diwakafkan ke santri Ikhwan. Sehingga lestari ilmu-ilmu apologet yang ada di API
itu akan berkembang dan regenerasi ke generasi kita yang muda-muda di bawah gitu. Itulah kenapa buku ini akan didistribusikan ke santri-santri gitu. Pesantrennya di mana, Kores? Pesantren yang kita tuju, insya Allah pesantren Darut Tauhid, besutannya Agim Nastiar di Bandung. Dan alhamdulillah sekarang terkumpul 156. Targetnya 300, jadi sisa 144 lagi. Tafadhol kalian yang ingin wakaf, aku anjurkan lebih dari 1 ikhwan. Dan buku ini harganya 100K per buku. Aku nggak ngambil bati sama sekali. Ini langsung disetor ke yang nyetak bukunya gitu ikhwan ya. Dan buku ini juga ada hubungannya sama bunda kita yang tercinta, Bunda Mila Ameriki. Jadi kalian support, oke? Gimana hubungannya? Nanti Akimoto yang cerita lah kapan hari. Ada dari tadi Kak Sarah tuh belum ngomong itu. Coba mungkin closing statement sebelum kita tutup. Oke. Ya. Nah, ini Ikhwan gimana cara belinya? Kalian DM Kores, yang punya nomor Kores langsung chat Kores. Oke? Kalian DM ke akun Kores yang ini. Oke. Thank you Ikhwan. Tunggu. Yuk. Yang bagi teman-teman mau beli madunya di Tokopedia bisa atau di Shopee, ketik aja JFriends. Nah, kok hilang nih? Ya, JFriends ini. Tereng. Sudah banyak yang beli dan semua testimoninya luar biasa. Fiktif itu orderannya teman-teman, makanya banyak. Tuh, kurang ajar orderan fiktif. Lihat ini fotonya semua asli. Nah, mantap emang. Ya, kita satu hari paling dikit lakunya juga 50 botol, coy. Masya Allah, Emangnya Kores jualan, harga dinaik-naikin. Kita jual harga murah. Dia pernah jual aku baju 300.000 loh kawan. Iya, baju 100 dijual 300. Parah Kores guys. Kita jual ini ya, kita nyari. Banyak yang tanya kenapa bisa murah bang, masa madu semurah itu? Ya kita memang ini langsung dari petaninya ya. Dan yang kedua kita ngejar kuantiti sih. Jadi kita nggak nyari untung banyak kali, karena kita ngejar kuantiti. Alhamdulillah kos kita kan murah gitu. Jadi saya nggak perlu harus sewa tempat, nggak perlu harus banyak kos. Enggak, geblek lu itu sewa tempat, tapi sewa tempat lu yang lama lu pakai. Iya kan, ya kan tempat aku kan memang jadi studioku gitu. Jadi studio itu memang udah ada dan kita pakai untuk jadi jualan madu dan kita juga nggak harus untung banyak. Alhamdulillah Allah masih cukupkan ya. Masih ada channel YouTube, masih ada penghasilan dari Aceh. Jadi masih banyak lah pendapatanku. Jadi kalau ini pun kita cuma nambah-nambah doang. Dan sekaligus ini jadi program untuk mualaf berikutnya ya. Jadi kita ada program untuk mualaf-mualafnya supaya bisa mandiri. Dan kita akan jadikan salah satu jualan madu ini sebagai inilah basic kerjaan. Sebelum nanti kita tambah lagi. Besok kita mau jual kurma dan yang lain. Ya silakan Kak Sarah. Udah. Oke. Sebelum ditutup, tapi langsung closing aja kalau aku langsung pamit ya. Jadi perlu diingat teman-teman, apapun itu, ada masalah apa, ada doa yang Rasul ajarkan itu dalam organisasi atau apa gitu ya. Ada orang yang menzolimi kita. Saya waktu itu saya difitnah sama ibu itu. Tadi saya nggak dinaikkan, mungkin adik-adik saya di sini maklum karena nanti takutnya kan perang kalau saya di satu koma sama dia gitu kan. Karena saya sendiri menginginkan tabayun, tapi dia nggak mau. Saya berdoa sama Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allah kalau memang itu benar, tunjukkanlah dan condongkan hati kami kepada kebenaran. Dan tunjukkan kalau itu batil dan jauhkan kita dari kebatilan. Dan satu lagi doanya mungkin Ustadz Dio tahu di surat Al-Isra ayat berapa saya lupa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin waj'alni min ladunka sultan. Gitu ya. Jadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih sudah memberikan saya tempat untuk berbicara. Saya tutup aja. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.